Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, serta nikmat kesehatan dan rizki yang barokah. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabatnya, dan para umatnya hingga akhir kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ma'asyiral muslimin, para pemirsa, ketahuilah sesungguhnya seorang pelajar tidak akan memperoleh kesuksesan sebuah ilmu dan kemanfaatannya dari ilmu tersebut terkecuali mengagungkan ilmu itu sendiri dan mengagungkan guru kita. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, "Ana abdu man 'allamani harfan wahidan." Saya adalah hamba sahayanya orang yang telah mengajariku walau satu huruf. Di sini Sayyidina Ali menganggap seorang itu sebagai guru walau hanya mengajarkan satu huruf. Sayyidina Ali mengabdikan dirinya sebagai hamba sahaya walau hanya mengajarkan satu huruf. Lantas bagaimana kalau kita setiap hari mendapatkan ilmu dari guru kita, mendapatkan pengetahuan, tentunya kita harus memuliakan guru kita, mengabdi dan menghormati guru kita. Dalam kitab Ta'limu Ta'alim terdapat 7 etika peserta didik atau murid terhadap gurunya. Yang pertama, la yamshiya amamahu. Seorang murid tidak diperkenankan berjalan di depannya. Jadi apabila seorang murid dengan seorang guru itu berjalan berdampingan, maka etikanya atau adabnya murid tidak boleh mendahului guru, ataupun tidak berjalan di depan guru dengan seenaknya berjalan. Setidaknya kita membungkukkan sedikit untuk menghormati kalau yang kita lewati ada guru kita. Kemudian yang kedua, wala yajlisa makanah. Yang kedua adalah seorang murid tidak diperkenankan untuk duduk di tempat yang biasa guru itu duduki. Contohnya seperti kursi yang ada di dalam kelas. Contohnya seperti kursi yang ada di kantor. Itu peserta didik tidak boleh mendudukinya. Namanya menghormati, memuliakan guru kita. Kemudian yang ketiga, wala yabtadi al-kalama indahu illa biiznihi. Yang ketiga adalah tidak mendahului dalam ucapan
di sisinya terkecuali dengan seizinnya. Contohnya, dalam kelas seorang guru sedang menjelaskan suatu pelajaran, kemudian sang murid, sang peserta didik itu banyak bicara ataupun mengobrol antara temannya. Ini tidak diperkenankan, terkecuali dengan seizinnya. Kemudian yang keempat, wala yuksirul kalam indahu. Tidak banyak dalam bertutur kata di hadapan guru. Sering terjadi di masjid ketika seorang guru menjelaskan atau menginformasikan di dalam masjid, di depan masjid, itu beberapa murid mengobrol, banyak berkata, tidak memperhatikan. Ini namanya kurang beretika, kurang beradab. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan sikap yang seperti itu. Kemudian yang kelima, wala yas'ala syai'an indahu malalatihi. Tidak menanyakan sesuatu ketika gurumu dalam keadaan jemu, dalam keadaan jenuh, dalam keadaan marah. Itu tidak diperkenankan. Oleh karena itu, seorang peserta didik jika ingin bertanya kepada gurunya, itu dilihat dulu keadaan guruku ini sedang bad mood atau sedang bahagia atau sedang marah. Itu dilihat dulu. Jika keadaannya sedang jemu, marah, kita tinggalkan sementara. Nanti ketika suatu waktu ada kesempatan, barulah kita mendekat dan bertanya kepada guru kita itu. Kemudian yang keenam, wa yura'iyal waqta. Hendaknya murid menjaga waktu belajar. Artinya apa? Menggunakan waktu belajar dengan sebaik-baiknya. Ketika pembelajaran kita perhatikan, ketika ada tugas kita kerjakan, ketika ada ujian, ulangan kita ikuti. Itu yang dinamakan menjaga waktu ketika belajar. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, wala yaduqqal baba bal yasbiru hatta yakhruja. Murid tidak pula mengetuk pintu rumahnya, namun harus bersabar menunggu sampai guru keluar dari rumahnya. Sampai segininya, seorang murid tidak diperkenankan mengetuk pintu rumah guru, terkecuali murid atau peserta didik menunggu di depan rumahnya. Inilah adab, inilah etika. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa sekalian, marilah kita senantiasa menjalin hubungan erat kepada sesama muslim, terutama antara guru dan peserta didik, agar semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.